qala al-musannifu rahimahullah wa laysa fi hadhihi al-muamalah syubhat riba. Jadi bai'ul murabahal amir bisyiwa, sebelumnya saya katakan bahwasanya itu ada 3 mazhab. Ada mazhab Syafi'i yang memperbolehkan dengan khiyar, ada mazhab muasirin yang memperbolehkan tanpa ada khiyar. Nah, mazhab yang ketiga ini mengatakan riba, yaitu mazhab Imam Malik. Ya, kenapa? Karena pihak bank itu mengambil anggap memberi uang 500.000 pada si Amar, kemudian dia akan menagih 600.000 dari si Zaid. Jadi ada keserupaan dengan riba, dengan bai'ul inah. Nah, di sini kata beliau walaysa fi hadhil muamalah syubhat riba. Jadi ini tidak ada kesamaan dengan riba sama sekali. Walaysat min buyu'il inah al muharramah, dan bukan juga termasuk dari bai'ul inah al muharramah. Wala min qabilil bai'ataini fi bai'ah al manhi anhu, pula bukan termasuk bai'ataini fi bai'ah. Wala min al bai'i fi ma la yamlik al mamnu' syar'an, tidak juga termasuk menjual barang yang tidak dimiliki, karena mobil tersebut sudah masuk di kepemilikan si bank. Walaysa fi hadhil muamalah riba, gak ada juga ribanya, khilafan lima yaqulu ba'duhum. Sebagian ulama mengatakan riba ini. Innal amaliyata khilatun li akhdhin nuqud birriba. Jadi apa yang dilakukan bank itu semacam trik untuk menjauh dari riba. Jadi pihak bank itu kalau ingin terang-terangan, dia ingin meminjamkan pada orang lain 500.000 dan dia akan mengambil dari orang lain 600.000, itu secara terang-terangan riba. Tapi di sini pihak bank itu seakan-akan memberikan uang 500.000 pada si Amr, lalu dia jual mobil tersebut pada si Zaid dan akan mengambil keuntungan 600.000. Untungnya berarti 100 juta. Ya, 600 juta berarti untungnya 100 juta. Memberi 500, mengambil 600, itu ribanya. Seakan-akan seperti itu. Li'akhdin nuqud wa mujarrad qardin bimal. Jadi seakan-akan kata pendapat ini, pihak bank itu ingin meminjamkan orang lain, tapi dia ingin mengambil bunga keuntungan. Tapi apakah ini murni? Kan Zaid memang betul-betul ingin mobil dan si Ammar betul-betul ingin menjual mobilnya. Jadi seakan-akan ini jauh betul dari anggapan bai'ul inah. Karena di bai'ul inah itu betul-betul jual belinya itu hanya sekedar casingnya saja, sekedar kulitnya saja. Dia ingin betul-betul, saya ingin meminjamkan si fulan ini dengan 800.000, tapi dia yang harus bayar 1 juta. Tapi saya tidak melakukan seperti itu. Saya jual air dengan harga 1 juta, Anda bayarnya tahun depan. Kemudian setelah air ini milik Anda jual lagi pada saya dengan harga 800.000, diberikan sekarang. Nah, jadi seakan-akan saya itu memberi Anda itu 800.000 dan Anda harus mengembalikan 1 juta. Nah, ini kan jelas bahwasanya jual belinya seakan-akan tidak ada artinya. Nah, kalau di sini kan Zaid itu memang betul-betul ingin mobil, si Ammar betul-betul ingin menjual mobilnya. Tapi perantaranya di sini ada bank, karena dia yang punya uang. Nah, gitu. Jadi kalau ini dianggap bai'ul inah, ya seakan-akan jauh. Makanya di sini beliau mengatakan li'annal hukma 'alal muamalat. Seakan-akan beliau ini tidak setuju kalau ini dianggap bai'ul inah. Kenapa tidak setuju? Li'annal hukma 'alal muamalat la yakunu bin nadhari ila nata'ij. Tidak memandang hasilnya. Kalau kita mandang hasilnya ya saja, karena si bank itu memberikan uang 500.000 dan dia akan mengambil 600.000, itu hasilnya. Tapi prosesnya seperti apa? Kan Zaid ingin mobil, Ammar ingin menjual mobilnya. Nah, itu prosesnya.
Min ghairi mura'atil wasail. Kalau tanpa memandang perantaranya, wasilahnya emang seperti itu. Wal wasilah huna, nah perantaranya di sini adalah bai'un sahihun li syai'in mamluk. Amar itu menjual mobilnya pada bank. Dan Amar menerima uang pembayaran mobilnya 500 juta dan bank pun itu menerima mobil dari si Amar yang dibeli tadi, dan mobil tersebut sudah masuk di kepemilikan si bank. Wal masrif yashtari fi'lan sayyarah, dan pihak bank betul-betul membeli mobil tersebut. Walakinnahu kakulli tajirin yashtari liyabi'a li ghairihi, tapi pihak bank membelinya tersebut bukan untuk dia gunakan, tapi ingin menjualnya pada orang lain. Pada ban sampean ngulak, kenapa salah sampean nikah ngulak? Salah nggak? Tidak. Kalian itu bisnis, kalian itu membeli barang dengan jumlah besar untuk dijual lagi. Apakah salah tindakan demikian? Tidak salah. Nah, itu yang dilakukan oleh pihak bank ketika dia membeli mobil dari Amar, tujuannya untuk dijual kembali ke si Zaid. Mafhum? Wa min haqqi kulli bai'in ayyarbah, dan setiap penjual itu boleh mendapatkan keuntungan. Apakah syaratnya bank ketika membeli mobil dari si Amar itu 500 juta, dia harus menjualnya kembali dengan harga 500 juta? Tidak. Setiap penjual itu berhak mendapatkan keuntungan. Ya, mun pas orang awal jual, usaha jual, kalau bon harga kolekah, ya mak nyari lakoh. Tedung bae. Ya kocak tijarah ini kayak awal nyari keuntungan. Wa ayyabi anaqdan fil hali aw muajjalan aw mukhassatan. Jadi terserah pihak bank mau dia ingin jual pada si Zaid dengan cara kredit, dengan cara yang ditangguhkan. Itu kan sudah kita bahas sebelumnya. Pembayaran kredit, pembayaran yang ditangguhkan, pembayaran tunai, semuanya itu boleh atau tidak boleh? Semuanya itu boleh dan diperbolehkan oleh syariat. Wala yushtaratu baqa'u sil'a indal bai' hatta yabi'aha marratan ukhra. Jadi ketika barang tersebut masih ada di pihak bank, boleh dia jual. Nah, bagaimana dengan perkataan Malikiyah yang mengatakan ini jual beli bai'ul inah? Dia akan menyanggah seakan-akan pendapat Malikiyah. Wa amma i'tibarul Malikiyah hadzal bai' min buyu'il inah fa huwa bi sababi tawassu'ihim fi buyu'il inah. Jadi pembagian bai'ul inah dalam mazhab Imam Malik ini sungguh sangat besar, ya, luas. Jadi bai'ul inah ini ada dua macam. Bai'ul inah ini dalam mazhab Imam Malik ada dua macam. Macam yang pertama itu satu orang, macam yang kedua dua orang. Kalau yang di sini ada dua orang, karena bukan hanya pihak bank dan si Amr saja, tapi dia dengan si Zaid. Kalau dalam mazhabnya Syafi'i, apakah bai'ul inah ini? Tidak, karena ada tiga orang. Bai'ul inah hanya terjadi antara dua orang. Saya dengan beliau misalkan. Saya meminjamkan dia. Saya menjual pada dia dengan harga demikian, kemudian dia beli lagi dengan harga yang lebih mahal. Nah, baru bai'ul inah. Di sini kata Imam Malik bai'ul inah lagi. Jadi bai'ul inah dalam mazhab Imam Malik itu berlakunya bukan hanya antara satu orang, dua orang, tapi tiga orang pun bai'ul inah. Tapi ini gak sulit pak ngelak mazhab Malik, gak sulit. Lebih gak mungkinan orang terus bisnisnya tapi tandi modal. Dagang macarana gula misalkan tandi bese, tandi obeng, terus bisnisnya. Akhirnya gula ngulak ke kasor baja, ngulak HP banyak, kerdusan banyak. Nah, tapi gula kita majar ini ke 5 tahun sebakal datang.
Bigule borong kapi. Jadi barang sepon ekolak bigule nika pas jual aku angko. Gula hasil pas gula majar otak. Dan nikah mun ning mazhab Imam Malik bai'ul ina. Kan walaupun gula kan tak jual ke pihak bank boleh ketika gula nerima telepon, nerima HP nika dari bank dari Sorbaja. Bi gula tak jual ke Sorbaja, jual ke sampeyan, bukan ku kantong tong. Berarti ada 3 orang di sini. Orang Sorbaja, iya sambian gula. Jadi telah orang. Mazhab Imam Malik ingat nikah eko cak bai'ul ina. Mur jumhur entan nikah eko cak bai'ut tawarruk. Dan bai'ut tawarruk nikah hukumah boleh. Mafhum? Allah saddan lidhara'i wa huwa ijtihadun mu'aradun bi ijtihadi mujtahidin akhar wa huwa al-Imam Syafi'i kama taqaddamah. Nah, jadi seakan-akan ijtihad beliau itu bertentangan dengan ijtihad imam yang lain. Walana al-akhdhu bi ahadil ijtihadain wa tarjih hasabil maslahah. Nah, kalian terserah mau ambil mazhab Maliki falyatafaddal mashkuran wa ma'mur, mau ambil pendapat Imam Syafi'i falyatafaddal. Tergantung maslahahnya. Wa idza kana maqsudul mustari ad-darahim wasra sil'ata ila ajalin liyabi'aha wa ya'khudha thamanaha wa huwa ma yusamma bit-tawarruq indal hanabilah fa huwa 'ala al-mu'tamad wa ghairu makruhin indal hanabilah wa karihahu Umar ibn Abdul Aziz wa Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani wa harramahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu al-Qayyim. Ai Wahabi masuk dia. Sekarang Ibnu Taimiyah nikah mun secara fikih kena gogo kena. Walaupun secara akidah Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim nikah Wahabi, walaupun secara akidah. Tapi pendapat Ibnu Al-Qayyim dan pendapat Syarah Ibnu Taimiyah itu muning fikih bisa pondok. Artinya bisa kebai rujukan ingat nikah. Kenapa? Karena beliau membahasnya bukan dalam ranah akidah. Baru kalau ranah akidah sandarannya adalah Ibnu Taimiyah, Qayyim ya bisa diklaim itu Wahabi. Tapi kalau di ranah fikih, beliau Ibnu Taimiyah ini seorang tokoh mazhab Hambali. Iya mungkin ngalak mazhab bahasa. Wa amma zam bi anna hadhihi al-mu'amalah min qabil al-bai'atayn fi bai'ah fa huwa ghairu sahih. Li'annahu la yujad fiha bai'atan wa innama hiya bai'atun wahidah. Ada mengatakan transaksi seperti ini bai'ataini fi bai'ah. Apa maksudnya bai'ataini fi bai'ah? Saya punya barang. Nih, saya punya barang. Saya jual barang ini pada Anda dengan harga 1 juta, bayar sekarang. Tapi kalau bayar tahun depan 2 juta. Lalu Anda mengatakan, "Iya, saya terima." Mana yang terima? Apa yang harga 1 juta atau 2 juta? Itu namanya bai'ataini fi bai'ah. Nah, di sini apakah ada praktik seperti itu? Tidak ada. Berarti ini bukan bai'ataini fi bai'ah. Walakinna mustanada ala muwa'ada ala bai'in li sil'atin bil fi'l. Wa qad arafna anna al-murad bil bai'ataini kama dzakarahu Syafi'i wa ghairuhu ay yaqul al-bai' bi'tuka bi alfin naqdan aw bi alfain ila sanatin fakhudh ayyama syi'ta anta wa syi'tu ana. Jadi yang dikatakan bai'ataini fi bai'ah, saya menawarkan 2 harga. Saya jual air ini pada Anda. Kalau Anda bayar sekarang 500 rupiah. Kalau Anda bayar besok 1000. Lalu dia menerima, iya saya terima. Mana yang terima? Yang harga 500 atau yang harga 1000? Itu yang dimaksud bai'ataini fi bai'ah yang tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW. Di sini gak ada praktek seperti itu. Nah, kemudian Ibnu Rif'ah di sini meluruskan pemahaman yang tadi yang mengatakan ini bai'ataini fi bai'ah. Mana bai'ataini fi bai'ah? Gak ada bai'ataini fi bai'ah di sini. Kata Ibnu Rif'ah, innal mas'alah, kalau ini ingin dianggap bai'ataini fi bai'ah, mafrudhu ala anna al-mushtari qabila ala al-ibham. Berarti di sini mustarinya Zaid ketika ingin kata si pihak bank nih, kalau ingin dijadikan bai'ataini fi bai'ah. Kan pihak bank itu membeli dengan harga 500 juta. Nah, setelah mobil dimiliki oleh pihak bank, pihak bank pergi ke Zaid. Lalu dia menawarkan beberapa harga pihak banknya. Zaid, saya akan jual mobil ini kalau Anda bayar sekarang itu harganya 550 juta.
Tapi kalau Anda bayarnya itu tahun depan, Anda bayarnya 600 juta. Lalu si Zaid mengatakan, iya saya beli. Mau ambil harga yang mana? Ini baru dikatakan bai'ataini fi bai'ah. Ini hanya sebatas pelurusan dari Imam Ibnu Ar-Rif'ah. Amma law qala qabiltu bi alfin naqdan aw bi alfaini bin nasi'ah sahha dzalik. Tapi kalau misalkan Zaid mengatakan, ya saya terima yang 550 juta saja, berarti harus bayar sekarang, atau saya terima yang 600 juta saja, nah berarti sahha. Wa amma al-qawlu bi anna hadhihi al-mu'amalata min bai'i ma la yumlak aw lam yuqbad wa huwa bai'ul ma'dum aw bai'u ma lam yuqbad fa huwa aidan ghairu sahih. Ada mengatakan ini bai'u ma lam yumlak. Jadi ketika bank itu menjual mobil tersebut pada si Zaid, itu katanya bai'u ma lam yumlak. Ini tidak benar. Kenapa? Karena betul-betul mobil tersebut sudah dimiliki oleh pihak bank. Nah, iya, mun sumpah mana mobil lagi berening amr kita terima baru bai'u ma lam yuqbad. Li'anna al-masrif al-islami yabi'u sayyarata wa nahwaha lil amil ba'da ay yatamallakaha wa yashtariha wa yaqbiduha bi nafsi aw bi wakilihi. Karena pihak bank betul-betul sudah menerima mobil tersebut dari si Amr. Wa takunul mas'uliyatu an halaki sayyara qabla at-taslim waqi'a 'ala al-masrif la 'ala al-amil. Misalkan mobil tersebut itu rusak di tangan si bank, siapa yang bertanggung jawab? Si Amr atau si Zaid? Siapa? Nah, dia kan beli mobil, pihak bank beli mobil dari si Amr. Kemudian mobil sudah diantarkan ke bank. Berarti mobil sekarang ada di kekuasaan siapa? Bank. Kalau ketika mobil itu ada di bank itu rusak, siapa yang bertanggung jawab? Si Zaid atau si Amr? Bank. Karena kekuasaannya ada di bank, maka bank boleh menjual mobil tersebut. Karena syarat penjual harus punya kekuasaan pada mobil. Nah, ketika mobil ini masih ada di tangan si Amr, lalu rusak di tangan si Amr, yang bertanggung jawab Amr, karena dia yang punya kekuasaan sekarang. Karena kekuasaan masih ada di tangan si Amr, pihak bank nggak boleh menjual mobil yang masih ada di kekuasaan si Amr dijual pada si Zaid. Wa takun mas'uliyah an halaki sayra qabla at-taslim waqi' al-masrif, pada pihak banknya, la 'alal amil, bukan pada pelanggan si Zaid atau si Amr. Allahumma wal khulaso, kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi adalah yatimmu bai'ul murabah lil amir bi syiwa fil masarif al islamiyyah ala marhalatain. Jadi kalau ingin kalian praktek transaksi seperti ini dan kita sepakati anggap itu boleh, ya, kita ambil pendapat-pendapat seperti pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam al-Mu'asirin, dan ini sangat jauh dari pembahasan riba. Maka ketika kalian ingin melaksanakan seperti ini, kalian buat langkah-langkah berikut. Yang pertama, al-marhatul ula al-waraqa al-istimara yatimu fiha i'lanu rawbat bisyira aw wa'din bisyira min al-amil wa bil bai' min al-masrif. Kalian harus punya dokumen, punya istimara, formulir. Ketika kalian, nih Zaid kan ingin mobil tapi dia tidak punya uang, jadi dia berangkat pergi ke bank. Ketika nyampe di bank, dia ngambil kertas, tulis persetujuan bahwasanya dia janji akan membeli mobil yang akan dibeli oleh pihak bank. Begitu juga dari pihak bank itu mengeluarkan semacam dokumen, dia tulis bahwasanya mobil yang akan dibeli ini akan dijual kembali ke si Zaid. Ini langkah pertama. Langkah kedua, al-marhatus tsaniyah yatimu fiha ibramu aqdin bi bai'in ba'da syira'i sil'ati wa tamallukiha wa tasallumiha. Transaksi antara pihak bank dan si Zaid yang minat mobil tadi itu akan dilaksanakan setelah mobil itu diterima dari penjual yang pertama. Artinya mobil betul-betul sudah dimiliki oleh pihak bank. Jadi gak boleh melaksanakan akad sebelum mobil diterima.
Ini langkah selanjutnya. Lakin yajibu tahqiqu syurutil bai'i kulliha min tamallukin wa qabdin. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, harus diterima wa adami tawkilil amil bisyira wal qabdi illa inda ta'adzur. Nah, si Zaid ini jangan mewakilkan orang lain untuk membeli mobil tersebut karena dia sudah mengambil perjanjian tadi. Berarti yang janji dia. Sebisa mungkin dia tidak mewakilkan pada orang lain untuk membeli mobil tersebut. Artinya dia jalan sendiri ke bank untuk membeli dan membuat transaksi di sana. Illa inda ta'adzur, ya. Kecuali kalau sakit, misalkan dia gak bisa jalan sendiri, ya boleh mewakilkan pada orang lain. Wa yuhsinul iqlal min hadhil murabahah lima fiha min suriyatil aqd ahyanan. Tapi di sini ada seakan-akan himbauan dari beliau untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi seperti ini, dan jangan kalian banyak melakukan transaksi seperti ini. Hindari transaksi seperti ini, tuh hindari sebisa mungkin. Atau kalau kalian memang membutuhkan, ya lakukan, anggap 1 kali lah gitu seumur hidup, atau 2 kali, 3 kali, yang penting sesuai dengan kebutuhan kalian. Wa yakunul iktsaru minha mauqi'an fi tuhmatil iqrar bi faidah. Kenapa? Karena memperbanyak transaksi demikian itu seakan-akan ada keserupaan dengan riba. Karena mau nengak kenik karena polanya nggak pihak bank itu seakan-akan pahandi bisnis nggak nih kan. Nah, apa tajun sambil meleh kan bisa tanya Ustaz. Nah, apa mak sambil tajun ini kan? Iso bung male cair nih. Memutar dana. Makanya kata beliau, walaupun akad ini boleh, ya, akad ini boleh. Jadi bisa kita simpulkan akad murabahah lil amir bisyira ini boleh, tapi sebaiknya untuk menghindari. Tidak melakukan itu kecuali karena dalam keadaan darurat atau memang sangat membutuhkan. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.